Oke, selamat datang di Artwin Studio. Nah, untuk video kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, yakni membahas tentang aplikasi CLS berbasis Excel. Nah, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang bagaimana cara input untuk datanya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses setting dan running untuk cross sectionnya. Nah, langsung saja di sini, setelah kita input data hasil surveinya ke tabel input ini atau pada sheet input ini, kita bisa langsung masuk ke yang namanya menu setting. Nah, di sini ada yang namanya menu setting, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, karena kita akan running untuk cross sectionnya, maka kita masuk ke bagian kiri. Ini ada yang namanya cross section. Nah, kita setting di sini. Nah, untuk setting seperti ini, itu tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, kita split terlebih dahulu. Nah, tabelnya kurang lebih seperti ini. Di sini ada yang namanya elevasi descent, maka hasil runningannya akan muncul elevasi descent. Kemudian elevasi existing akan muncul elevasi existing. Kemudian jarak antar titik, maka akan muncul jarak titik, offset, dan di sini akan muncul offset. Nah, apabila kita ingin menonaktifkan salah satunya, semisal di sini offset ingin saya hapus biar di sini tidak muncul, maka tinggal kita hapus. Maka coba kita running terlebih dahulu, hasilnya seperti apa. Kita geser. Kemudian ini saya nonaktifkan dulu untuk tabel volumenya, karena di sini kita akan running untuk cross existingnya saja ya. Cukup settingan seperti ini. Apabila kalian ingin setting untuk tabelnya, bisa kalian setting di sini. Jadi sementara seperti ini settingannya. Di sini kita masuk ke kode cross. Nah, kita Ctrl A, kita copy, kemudian kita masuk ke notepad. Nah, notepad, kemudian kita paste di notepad kodenya. Nah, ini adalah kode untuk runningan cross existing di AutoCAD. Kemudian kita save, kemudian kita kasih nama run cross existing. Nah, untuk save-nya di sini kita kasih titik, kemudian kita kasih kode SCR. Nah, jadi nge-save-nya ini dalam bentuk format SCR ya, SCR. Kemudian kita save. SCR ini adalah file untuk script AutoCAD. Nah, di sini kita masuk AutoCAD-nya, kemudian kita ketik SCR. Kemudian kita pilih folder di mana kita menyimpan dari kodenya tadi. Nah, di sini ada yang namanya kode run cross existing. Kemudian kita open. Kemudian dia akan running sendiri untuk cross sectionnya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita tunggu. Oke, untuk cross terakhir ini karena kita pakai nggak ada datanya, kita hapus. Nah, kurang lebih tampilan seperti ini. Jadi karena tadi kita hapus tabel yang paling bawah, maka dia akan muncul 3 tabel aja, tidak seperti ini. Ini muncul 4 tabel. Datanya pun sama, dia tidak akan muncul datanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kita kembali ke menu setting dan kita split. Nah, ini adalah datanya sama persis dengan apa yang kita input di sini. Jarak antar titik, jarak antar titik. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tabelnya. Kemudian di sini juga kita bisa input atau kita setting untuk tinggi dari tabelnya ini. Misal ini tinggi tabel keterangan, tinggi tabel data. Jadi kita tinggi tabel keterangan ini adalah yang bagian sini. Ini saya sendirikan. Jadi misal ini saya kasih 1,68 ya. Nah, di sini akan muncul 1,68. Kemudian lebarnya di 12,5. Nah, di sini akan muncul 12,5. Nah, sama persis. Kemudian untuk tabel datanya, di sini karena tingginya sama 1,68, maka dia akan muncul 1,68. Kemudian untuk panjangnya di sini karena kita input 42,96, maka di sini juga akan muncul
2,96 ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa setting sendiri untuk ukuran tabelnya apabila kurang besar. Nah, apabila kita setting untuk ketinggian tabelnya, ukuran tabelnya, kita juga bisa setting untuk ukuran fontnya. Nah, bisa kita setting di sini. Di sini untuk datanya, ini adalah data ini. Kemudian untuk keterangannya adalah keterangan ini, elevasi desain, elevasi existing, dan jarak antar titik. Kemudian untuk judulnya, ini adalah judul tiap crossnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk nama fontnya atau jenis fontnya, ini sementara baru beberapa font aja yang bisa di running. Jadi tidak semua font bisa di running. Misal kita inputkan Arial gitu ya. Jadi untuk Arial masih belum bisa di running. Jadi sini masih nanti akan saya upgrade lagi untuk nama-nama fontnya. Jadi sementara yang bisa kita input hanya beberapa. Jadi kalian trial sendiri font apa yang bisa di running. Oke, kurang lebih seperti itu. Sementara dari saya belum ada datanya untuk font-font apa aja yang bisa di running menggunakan Excel ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masuk pada bagian bawah. Di sini adalah view text setting. Nah, di sini yang pertama ada offset text. Ini saya kasih 0. Ini adalah offset textnya ini ya. Jadi dia bisa maju ke sini atau bisa mundur ke sini kalau kita kasih minus. Kemudian untuk sticknya, nah sticknya ini bisa kita aktifkan dengan angka 1. Apabila kita tidak menginginkan adanya stick ini, misalnya ini kita hapus, ya di sini kita nolkan aja. Misal kita nolkan sini, kemudian saya running ya. Coba saya running, save. Ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, dia akan lebih cepat untuk runningnya karena akan berkurang untuk proses runningnya. Nah, dia akan tidak muncul sticknya ya, jadi bisa kita nonaktifkan dan otomatis dia akan center dari garisnya. Apabila kita tidak menggunakan stick ya, otomatis akan center. Nah, di sini kita kembalikan 1. Kemudian untuk merapikan teksnya, nah ini adalah bagian terpenting yang biasanya banyak cross yang tidak bisa seperti ini. Nah, ini adalah merapikan teks otomatis. Contohnya seperti ini. Nah, di sini apabila kita aktifkan angka 1 ini, maka dia akan merapikan sendiri. Jadi biasanya kan cross ada yang garis angkanya bertumpuk seperti ini ya. Nah, apabila ini kita aktifkan menggunakan angka 1, maka dia akan merapikan seperti ini. Jadi garisnya otomatis akan melengkung seperti ini. Nah, mungkin ada beberapa kasus yang kejadiannya seperti ini, yang seharusnya dia tidak melengkung dua-duanya, maka dia akan melengkung. Nah, seharusnya kan seperti ini ya. Seharusnya kan seperti ini, lurus ini. Nah, dia akan melengkung. Jadi mungkin hanya beberapa kasus saja yang terjadi seperti itu. Jadi kayak gini dia akan merapikan sendiri. Nah, coba saya running ya untuk proses perapiannya ini. Sini kita kasih 0 dan sini saya hapus ya. Kemudian saya copy untuk kodenya dan kita running. Kita skip karena tadi kita akan melihat untuk yang cross yang pertama aja. Nah, karena di sini kita nonaktifkan untuk merapikan teksnya, maka dia akan bertumpuk seperti ini. Nah, jadi untuk garisnya di sini dia akan lurus, tidak akan otomatis merapikan. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini untuk posisi judulnya kita bisa geser ke arah X, ke arah Y. Jadi kita bisa geser ke arah X, ke arah Y, ke atas bawah, bisa semuanya. Kemudian untuk keakuratan elevasinya, nah ini di sini kita bisa setting untuk angka di belakang komanya mau 1 angka atau 2 angka atau 3 angka. Misal kita pilih 3 angka, maka di sini kita pilih 3 angka.
terutama untuk jaraknya juga. Nah, mungkin untuk elevasi biasanya lebih menggunakan di 3 digit di belakang koma, kemudian untuk jarak dia menggunakan 2 digit di belakang koma. Coba ya kita running ya untuk keakuratan dari settingannya. Sini kita copy, kemudian kita paste, kita save, kemudian kita tag SCR, kita running untuk crossnya. Nah, oke, kita skip karena sudah muncul satu cross. Nah, dia otomatis mengikuti dari perintah yang di sini. Di sini apabila kita untuk elevasinya dia 3 digit di belakang koma, maka dia akan muncul di 3 digit. Kemudian apabila untuk jaraknya dia 2 digit di belakang koma, maka dia muncul 2 digit. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian next untuk skalanya. Nah, di sini saya menggunakan skala 300. Nah, apabila terjadi kasus cross kita lebih besar daripada settingan kita, maka kita tinggal setting untuk skalanya. Misal di sini kita menggunakan skala 100 ya, skala 150 ya tengahnya. Nah, coba kita lihat hasil crossnya seperti apa. Sini kita setting satu aja, kita running satu aja, kemudian kita running. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini tandanya cross kita lebih besar daripada skalanya. Nah, kita hanya perlu mengganti untuk skala di sini. Jadi tadi karena cocoknya di skala 300, maka kita menggunakan skala 300. Jadi dia akan lebih rapi seperti ini ya. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian next kita juga bisa setting untuk layer-layernya. Nah, misal di sini ya, di sini untuk layernya ada 13 layer, maka di sini akan muncul 13 layer juga sesuai nama yang kita input dan juga sesuai warna yang kita input di sini. Warnanya, kodenya berapa kita input, kemudian jenis garisnya juga akan sama. Nah, kita setting. Nah, kan di sini continuous dasar, di sini juga akan sama seperti yang kita input. Kemudian untuk tebal garisnya juga sama, bisa kita setting juga. Kemudian ini hanya keterangan, jadi ini tidak bisa di setting. Jadi kita hanya bisa setting untuk area sini aja. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian tabel volumenya. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di materi selanjutnya.